sehingga disebut double helix. Kemudian ini yang kotaknya lebih besar sendiri ini ya. Jadi bedanya lagi, kalau RNA itu nggak ada timin, yang ada adalah U atau urasil. Yuk kita lihat letaknya dulu, perbedaan DNA dan RNA. Kalau DNA letaknya di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Jadi mitokondria dan kloroplas adalah dua organel yang memiliki DNA-nya sendiri. Selain di DNA, selain di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, DNA tidak ada lagi ya di mana-mana ya. Tapi beda dengan RNA, kalau RNA selain nukleus, mitokondria, dan kloroplas, ternyata RNA juga ada di sitoplasma dan di ribosom. Kenapa? Karena nanti sintesis protein terjadinya di sitoplasma juga. Dibentuknya di nukleus, kemudian nanti si RNA akan keluar menuju sitoplasma, kemudian akan ditranslate atau ditranslasi oleh ribosom. Kemudian strukturnya. Kalau DNA seperti yang tadi udah sering kakak ulang-ulang, rantainya adalah untai ganda, terus dia rantainya panjang ya, rantainya panjang kalau DNA. Kalau RNA rantainya pendek, untainya tunggal. Kenapa RNA rantainya pendek? Karena RNA ini nanti akan dibentuk dalam bentuk fragmen-fragmen aja, potongan-potongan fragmen kecil yang dibentuk dengan menjiplak DNA. Ya, nanti kita lihat setelah ini. Kemudian kalau DNA gulanya sesuai namanya ya, DNA, deoksiribosa nucleic acid, asam nukleat deoksiribosa. Gulanya adalah deoksiribosa. Kalau RNA, ribosa nucleic acid, asam nukleat ribosa. Jadi gulanya gula ribosa ya. Basa nitrogen. Kalau DNA basa nitrogennya AGTS, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kalau RNA AGUS, Agus, adenin, guanin, urasil, dan sitosin ya. Ini yang berbeda ya antara RNA sama DNA. Kemudian kalau DNA kadarnya tetap. Kenapa tetap? Karena itu membawa sifat ya. Sejak kita lahir sampai gede, sifat kita dibawa oleh DNA yang kemudian akan menyusun gen-gen kita. Jadi nggak akan berubah kadarnya segitu-gitu aja, tidak akan berubah-ubah. Sementara kalau RNA kadarnya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sintesis protein. Karena RNA adalah pelaku atau pelaksana sintesis protein ya. Fungsinya, kalau DNA membawa materi genetika dan juga dia sebagai jiplakan, maka dia juga mengatur proses sintesis protein. Kalau RNA hanya melaksanakan sintesis protein saja. Itu bedanya ya. Nah, sekarang kita lihat yuk proses sintesis protein. Sintesis protein terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Tahap yang pertama yaitu transkripsi terjadi di dalam nukleus. Kenapa terjadi di nukleus? Karena membutuhkan DNA sebagai jiplakan. Hasilnya, dari namanya kan transkrip. Transkrip itu kan berarti cetakan ya. Jadi transkrip itu adalah proses mencetak